Selamat datang di Sejam Kemudian. Di sini 1 jam ke depan bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia. Segalanya dimulai dari rempah-rempah, cengkeh, pala, dan lada kekayaan yang harum di dapur Eropa, tapi berdarah di tanah Nusantara. Awal abad ke-17, Belanda datang bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang. Namun di balik layar dagang, tersembunyi hasrat kekuasaan. Tahun 1602. Belanda mendirikan Volkskongsi Dagang yang diberi kuasa untuk berdagang, berperang, dan menjajah. Bukan negara, tapi korporasi yang berfungsi seperti negara. Sebuah perusahaan multinasional pertama di dunia yang memperlakukan Nusantara sebagai ladang laba. Volks menjelma menjadi penguasa. Mereka memonopoli harga, memaksa petani hanya menjual ke mereka, dan jika melawan, dihukum. Di Banda Neira, seluruh penduduk dibantai hanya karena menolak monopoli pala. Ribuan orang dibunuh dalam hitungan hari. Dan itulah pola yang berulang. Diplomasi palsu, perjanjian sepihak, lalu kekerasan militer. Tapi Volk juga bukan abadi. Pada 1799, Volks bangkrut. Tapi malangnya, Indonesia tak kembali merdeka. Sebaliknya, tanah air ini jatuh ke tangan kerajaan Belanda langsung. Dan penjajahan justru memasuki babak yang lebih sistematis. Era kolonial Belanda penuh ironi. Di satu sisi, mereka memperkenalkan sistem pendidikan, hukum, dan infrastruktur. Tapi semua itu bukan demi rakyat Indonesia, melainkan untuk memperkuat eksploitasi. Sistem tanam paksa memaksa petani menanam komoditas ekspor, seperti kopi dan tebu bukan untuk makan, tapi untuk dijual ke Eropa. Akibatnya, jutaan rakyat kelaparan. Di daerah seperti Jawa Tengah, terjadi bencana kelaparan yang merenggut ratusan ribu nyawa. Saat negeri ini dipenuhi tanaman emas yang tidak bisa dimakan, perlawanan demi perlawanan muncul. Dari Pangeran Diponegoro di Jawa, hingga Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Tapi perjuangan itu seringkali lokal dan tidak terkoordinasi. Baru di awal abad ke-20, muncul pergerakan nasional. Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Komunis Indonesia. Pendidikan membuka mata kaum terpelajar bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bukan sekadar pulau-pulau. Dari sinilah muncul ide bangsa bahwa kita bukan pribumi yang dijajah, tapi rakyat dari satu tanah air yang sama. Penjajahan Belanda berlangsung lebih dari 3 abad. Tapi narasi 350 tahun dijajah tidak sesederhana itu. Karena Belanda tidak menguasai seluruh wilayah Nusantara sekaligus. Pontiac daerah seperti Aceh, Bali, dan sebagian Papua baru ditaklukkan di akhir abad ke-19 atau awal 1900-an. Bahkan perang di Aceh berlangsung lebih dari 70 tahun. Penjajahan Belanda di Indonesia adalah proses bertahap, brutal, dan sangat kompleks. Baru pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Belanda tidak langsung mengakui. Mereka datang kembali, membawa tentara, dan menyebut perang itu sebagai polisi aksi, seolah ingin menertibkan koloni mereka. Bukan menghadapi revolusi, tapi dunia berubah. Tekanan internasional dan perlawanan rakyat Indonesia memaksa Belanda mundur. Pada 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dan hari ini, kita bebas, tapi sejarahnya tetap tertulis. Bukan untuk dendam, tapi untuk diingat. Agar kita tahu, kemerdekaan tidak pernah gratis. Ia dibayar dengan darah, air mata, dan waktu. Dan penjajahan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal keserakahan yang dibungkus peradaban.